Twitter Tiger Spuh yang namanya Tiger Spuh. Mbak, lain kali kalau mau nge-spill tentang perselingkuhan tuh yang detail. Sekalian namanya, bapak ibunya, fotonya yang detail itu sekarang Mbak spill. Jadi nggak mengiring opini ke saya. Ini orang-orang kiranya saya, padahal kena juga kagak sama si CS itu ya kan. Ih, kesel deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka, pemilik akun @nuna_update. Di sini saya ingin meminta maaf dan mengklarifikasi mengenai pemberitaan atau konten yang saya unggah mengenai dugaan perselingkuhan Hana Hanifah dan Christian Sugiono. Saya memastikan dan meminta maaf karena telah menyebarkan konten hoax di sosial media. Saya memohon maaf jika video yang saya unggah, yang saya olah dari sumber artikel online tersebut menjadi bumerang bagi saudara Hana Hanifah. Kemudian saya ingin menegaskan bahwa video tersebut adalah hoax dan tidak benar. Saya mengaku salah karena telah mengunggah video dengan sumber yang tidak valid. Saya berharap Mbak Hana Hanifah dan seluruh orang yang merasa dirugikan atas video tersebut bisa memberikan maaf kepada saya. Semoga kedepannya saya bisa menyajikan konten yang cover both side dan tidak menyudutkan pihak manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interview ke narsumi aja, jangan ke saya. Dia yang tahu, saya nggak tahu. Terlepas dari isu yang tengah menjadi bola liar tersebut, rumah tangga pasangan Christian Sugiono dan Titi Kamal nyatanya selalu nampak harmonis, bahkan sangat jarang diterpa isu tak sedap. Ya, sejak menikah pada 6 Februari 2009 silam, keduanya selalu kompak untuk menjaga rumah tangganya dari badai yang menerpa. Diketahui sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah, Christian Sugiono dan Titi Kamal telah menjalin hubungan asmara selama 10 tahun, yang artinya kini mereka telah bersama selama hampir 24 tahun lamanya. Dan meski telah dikaruniai 2 orang putra, Christian Sugiono dan Titi Kamal mengaku tak pernah ada yang berubah sedikit pun dalam hal mencintai dan memadu kasih. Lantas, bagaimana cara Christian Sugiono dan Titi Kamal menjaga keharmonisan rumah tangga mereka? Kita nggak tahu tipsnya dan kita nggak bisa ngasih tahu orang karena kan pasti beda-beda. Jadi lu harus tahu pasangan lu lah, intinya begitu. Poinnya just be natural, be the better version of each other gitu, dan saling mendengarkan dan saling bisa memahami aja. Poinnya itu aja sih. Romantis yang dipaksa-paksa, ketika lagi pengen romantis ya kan. Kalau misalnya masalahnya gini, kalau mau romantis tapi kan fake ya, jadinya dry gitu, jadi garing gitu. Kalau misalnya sekali-sekali muncul ada sparks beng gitu, justru lebih wah jadi berasa. Kalau tiap hari ngasih bunga, nanti sekali lagi nangis mau dikasih bunga udah nggak mempan gitu kan. Itu rahasia cowok. Iya, kalau kita tuh selalu dalam setahun tuh ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk berdua doang, ada waktu sama temen, ada waktu sama misalnya ya sama mamah doang atau apa gitu. Jadi emang punya pos-pos waktunya sendiri supaya balance kehidupannya, ada me time-nya, ada quality time gitu-gitu deh. Kalau aku sih sama Tian, kita mikirnya ya udah emang kita bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga bareng-bareng. Jadi emang ya udah, emang hidup aku ya emang ya buat Tian gitu juga sebaliknya. Jadi ya udah, maksudnya kita tinggal menjalani dengan baik aja gitu. Karena kan kita juga nggak cuma berdua, kita ada anak yang melihat figur bapak dan ibu ya. Jadi emang kita harus memberikan contoh ke mereka juga sebagai orang tua gitu. Jadi emang ya jalanin hidup dengan baik, nggak usah cari masalah sama orang lain ya, biar kita juga didoakan yang baik-baik aja gitu. Ya biar hidup kita ya jalanin hidup dengan baik, bermanfaat untuk orang banyak, biar lancar-lancar aja gitu. Saya ngeliat dia dari 20 tahun begini-begini aja terus kan sama gitu. Kalau kita lihat orang tiap hari ketemunya sama, nggak kelihatan perubahannya gitu. Jadi saya ngeliatnya sama, ya happy, bagus. Tapi emang poinnya adalah gitu sih, kayak mau gimana perawatan kulitnya, mau gimana baju atau rambut atau apanya, tapi kalau misalnya nggak happy kan kelihatan terpancar di auranya gitu ya. Kita saling support ya yang terbaik, karena kan apapun itu kita berjalan sama-sama, jadi apapun itu yang terbaik kita usahakan. Saya selalu support apapun yang dia lakukan gitu ya, sebagai suami. Apapun yang saya bisa support saya akan support gitu sih.
Kalau aku sih mikirnya tinggal jalanin aja yang baik, berkarya terus, jangan pernah berhenti berkarya, jangan pernah berpuas diri gitu ya. Selalu bersyukur, selalu memberikan manfaat buat orang banyak. Ya sekarang kayaknya goalsnya aku bisa bikin orang bahagia aja udah seneng gitu. Jadi ya lakuin banyak hal yang bikin mereka bahagia gitu. Orang-orang sekitar, orang banyak gitu ya, bermanfaat lah. Maksudnya di sisa umur kita ini kita yang penting berbuat baik aja. Terus berkarya, produktif gitu ya, menghibur orang banyak gitu. Dan Aska ngelihat Antonio dipukul. Aska ngelihat Antonio dipukul. Dan Aska nangis of course. Because like, he loves him. Aska loves Antonio like really much. Dan dia ngelihat Antonio dipukul. Of course, kalau kita ngelihat orang yang kita sayang dipukul, of course kita nangis. Dan Aska nangis. Aska nangis dan tiba-tiba Mimi marah. Mimi bilang, "Ini kenapa nangis?" Dan Aska ditampar. Aska ditampar. Aska ditampar, tapi aku di kamar. Aku nggak ngeliat. Tapi aku denger. Terus habis itu my uncle ambil Aska, disuruh ke bawah. Pas mereka berantem, itu bener-bener Aska heartbroken. He's so close to me. Kayak aku sama Aska tuh kayak deket, tapi nggak terlalu deket karena kayak kita adik kakak ya, it's a common thing. Dan dia bilang kayak, I don't want Papa to go. I don't want Papa. I want to go with Papa to Germany. I don't want to live with Mimi because I love you. Antonio nggak ngurusin Aska, nggak ngurusin aku, nggak ngurusin Arkana. Nggak mungkin Aska sampai bisa bilang kayak gitu. Nggak mungkin Aska bisa bilang kayak gitu. Even mereka berantem di depan Arkana, you know, because of what? Because do you want to know how I know? Because I used to ask Arkana, so like I'm teasing him like, Arkana, do you love Mimi? Arkana, do you love Papa? Yes. Do you love Kakak Loli? Yes. Do you love Abang? Yes. Do you love Mimi? No. And I said that, why? Why you don't love Mimi? You need to love Mimi. And then he said that, yes, because Mimi punch Papa. Dan aku kayak, hah? Ade, you cannot do that. You cannot speak like that. Dan aku nangis, tapi aku nangis di situ. Aku nangis. Dan dia kayak, anak sekecil itu ngerti. Karena apa? Karena mereka suka berantem di depan anak kecil. Jadi aku nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi sekarang Antonio is my dad. Karena dia bilang dia mau adopt aku. Aku juga udah bilang ke mama aku kalau aku nggak mau balik lagi ke Indonesia dan aku nggak mau balik lagi ke Jakarta. Dan dia bilang ya udah nggak usah balik lagi. Dan aku nggak mau balik lagi ke Jakarta. Dan dia bilang ya udah nggak usah balik lagi. Aku sudah tanya beliau juga, Ina kenapa balas itu komennya Mama Virgon? Terus dia bilang, ya kalau nggak aku balas nanti orang salah paham, nanti aku jelasin. Gitu, suruh tabayun dan sebagainya. Kalau dengar ya Mama Virgon dengar juga nggak perlu lah. Itu menepuk air di dulang yang basah muka kita juga kan. Kan bagaimanapun Inara kan anaknya juga.
ya bisa kalian nilai sendiri. Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan ngebela anaknya. Cuman ada baiknya, alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur. Supaya masalah tidak semakin runyam. Ibunya Virgon sama dengan ibu dia sendiri. Saya udah katakan janganlah ikut mengomentarin. Walaupun ibunya marah, udah diem aja, jangan dijawab. Ya, terus ya kita berharap ya, ya ibunya Virgon juga janganlah ikut campur memperkeruh kasus ini. Kalau kita sebagai orang tua, ya untuk lebih dewasanya, lebih legowonya, panggillah keduanya secara baik-baik, didamaikan, bukan dengan cara memanas-manasin. Itu aja sih. Badi berharap orang tuanya Virgon untuk mendinginkan kasus ini, jangan ikut memperkeruh masalah ini. Kasihan ada anak-anaknya. Inara juga dalam hal ini benar-benar yang terpuruk. Dia seperti, kalau saya perhatikan, ini anak karena dia harus mengurus anak 3. Kedua, dia masih ingin mempertahankan rumah tangga. Tiba-tiba dengan adanya seperti ini, seperti orang yang kalau saya lihat kayak galau. Berdiri aja ibaratkan dia kayak goyang gitu. Nah, ini yang saya perhatikan seperti itu. Saya sudah meminta untuk mediasi juga nggak berhasil, malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya lah, posisi saya. Karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami. Jalan buntu. Ya, saran saya mudah-mudahan bisa didengar, untuk tidak berkomentar apapun lagi di sosial media, keep silent, kita tenang dulu, mungkin 1 bulan 40 hari ke depan. Nah, nanti setelah dingin, setelah tenang baru bicara. Karena sekarang apapun yang dibicarakan jadi masalah kan, jadi pembicaraan kan. Nah, jadi saya berharap masalah Inara dan Virgon ini sudah saja lah ya, ini urusan rumah tangga mereka, dan biar mereka selesaikan sendiri ya. Aku dan Astrid Inara untuk tidak posting apa-apa lagi di sosmed. Ya mudah-mudahan dia dengar ya. Aku juga kalau Virgon memang nggak bisa komunikasi sejak dari Mekah itu, ya mudah-mudahan beliau nggak marah sama saya. Saya cuma pengen mereka baik-baik saja, rumah tangganya terjaga dan tidak terjadi perceraian. Itu keinginan saya, harapan saya, kan itu permintaan Inara supaya saya menjadi mediator, jadi juru damai buat mereka, gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.